Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ke-16 ya. Pertemuan ke-16 atau pertemuan ketiga dari bab 2 ya, pertemuan ketiga dari bab 2. Nah, sekarang kemarin itu kita sudah membahas materi, saya review sedikit. Materi kita yang kemarin itu tentang fakta dan opini ya. Saya review sedikit, saya ingatkan kembali tentang membedakan fakta dan opini ya. Ini juga saya sudah jelaskan bahwa fakta itu sesuatu yang sudah terjadi ya. Itu ciri-cirinya. Kalau opini ya belum terjadi. Ciri-cirinya fakta dan opini saya sudah share kemarin, mungkin sudah dicatat. Ada juga di classroom saya simpan. Jadi suatu saat kamu bisa buka classroom ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu sebenarnya materi ini sudah dipelajari di laporan teks observasi. Ya, nah, kita akan mengembangkan isi teks eksposisi. Saya jelaskan kembali, teks eksposisi adalah teks atau wacana yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan, argumen yang disertai dengan fakta. Nah, eksposisi itu juga saya sudah jelaskan, saya cuma mengingatkan kembali ciri-cirinya. Terdapat topik. Ya, topiknya itulah gagasan. Disampaikan secara lugas dan komunikatif. Intinya terdapat fakta, bisa berupa data, bisa berupa angka. Ya, tujuannya membuat sebuah teks eksposisi ya supaya gagasan kita di dalam tulisan itu berdasarkan pendapat yang kuat agar pembaca menyetujui atau melakukan tindakan sesuai yang diinginkan. Salah satu contoh teks eksposisi yang paling gampang adalah apabila kita ke masjid itu mendengarkan ceramah yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, kemudian kita lakukan, itulah contoh teks eksposisi. Strukturnya juga kemarin ada tesis. Di sini terdapat pendapat yang kita keluarkan dan dasari fakta. Ada argumentasi, alasan-alasan, bisa argumentasi 1, alasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian paragraf terakhir kita tegaskan ulang. Nah, sekarang kita permantap teks eksposisi tersebut ya dengan kita kembangkan. Bagaimana caranya ya disampaikan kembali dengan mencari gagasan pokoknya, kemudian dikasih gagasan penjelas seperti di laporan teks observasi. Oke. Dwi Intasari bisa dibaca supaya ada feedback. B. Silakan. Yang mana di situ, Pak? B. Mengembangkan isi teks eksposisi. Setelah mempelajari ini, kamu diharapkan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa berbeda. Melengkapi teks dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen
Pada bagian terdahulu, kamu telah menemukan gagasan-gagasan pokok dalam teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf 1 teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Setelah itu, lanjutkan menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, makasih Lintasari. Nah, Ya, Pak. di pembangunan dan kerusakan lingkungan, saya sudah ajarkan mencari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu letaknya ada 3. Ada di awal yang biasa disebut dengan deduktif, ada di akhir biasa disebut induktif, atau biasa di awal dan di akhir. Kalau melihat karangan teks eksposisi itu biasanya ada di awal paragraf. Ini contohnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian diikuti dengan gagasan penjelas. Ya, bisa kita lihat di wacananya. Cari dulu. Ini ya. Nah, gagasan pokoknya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Sampai di sini. Nah, ini adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas berupa argumen, bisa dalam bentuk opini, bisa dalam bentuk fakta. Nah, kita ke paragraf kedua. Nah, di sini gagasan pokoknya, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Ya, sampai di sini. Atau kita lihat soalnya tadi, kita kembali ke soalnya, ya. Saya kasih contoh. Nah, kalau kita berdasarkan gagasan pokoknya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini contoh yang ada di buku. Kalau berdasarkan gagasan pokok, oh di sini masalah yang sedang dihadapi bumi. Bisa kita tambah gagasan penjelasnya, ya. Kita bisa tambah lagi di sini. Jadi kita tidak berdasarkan teks saja di wacana yang di buku, kita bisa menambahnya, ya, dengan cara seperti ini. Salah satu masalah yang dihadapi bumi yang sangat serius saat ini yaitu penipisan lapisan ozon. Di mana apabila terjadi penipisan lapisan ozon, maka terjadi iklim atau pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan di muka bumi ini. Itu contoh gagasan penjelas versi saya dengan melihat gagasan pokok yang ada di sini. Ya, kamu juga bisa bikin sendiri, lihat gagasan pokoknya di sini. Nah, kita bergerak ke paragraf yang kedua, ya. Kita ke paragraf yang kedua. Nih, ini tadi bumi. Nah, sekarang paragraf kedua. Para ahli menyimpulkan ini gagasan pokoknya. Oh, kita lihat. Di sini praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Oh, kita bisa bikin lagi. Tanpa, ini kan yang ada di buku. Kamu bisa bikin sendiri gagasan penjelas, menambahkannya di sini dengan memperhatikan di sini. Kita lihat, oh di sini praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Oh, kita bisa tambah di sini. Contoh-contoh
praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, yaitu dengan dibangunnya banyaknya villa-villa yang berada di kaki-kaki bukit, di bukit yang jelasnya itu sangat merusak kondisi lingkungan yang ada di villa tersebut, ya mungkin saja dengan cara menebang atau membunuh tanaman yang berada di sekitar villa. Itu contoh praktik-praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Kenapa saya bisa bikinkan gagasan penjelas? Lihat saja di sini. Ya, demikian lagi paragraf ketiga. Oh, lihat gagasan pokoknya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Nah, gagasan penjelasnya ini. Bikin gagasan penjelas yang lain berdasarkan yang ada di sini. Nah, bisa ditambahkan di sini. Harapan, tambahkan ya. Harapan yang diinginkan masyarakat Indonesia terciptanya lingkungan yang harmonis, ya, dengan memperhatikan kehidupan tanaman atau pluralnya ada tanaman, jadi kita ganti tanaman yang ada di sekitar pembangunan. Namun kalau pembangunan itu sudah terjadi, maka perlu kita lakukan penghijauan, ya, reboisasi, atau penanaman kembali tanaman yang sudah mati. Ya, ini kita berdasarkan ini. Demikian juga paragraf-paragraf yang ada di sini banyak terjadi. Oh, berarti ini fakta. Ya, sudah terjadi. Banyak bencana alam karena perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Nah, di sini dibuktikan pada tahun ini. Bisa juga kamu tambahkan di sini. Pada tahun 2019, ya, Kecamatan Dua Pitue, tepatnya di di Kelurahan Tarutelo terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 2 rumah hanyut, ya, gedung-gedung sekolah rusak. Itu karena kita lihat. Kenapa saya bisa mengungkapkan seperti ini? Kan ini sudah fakta, banyak terjadi. Kita ungkapkan kejadiannya, ditambahkan gagasan penjelas. Lanjut lagi. Jadi bencana alam lain, nah ini gampang sekali. Dikasih contoh saja. Nah, menurut tim ahli fakta ini. Kita kasih gagasan penjelas. Menurut tim ahli apa di sini intinya? Penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan. Bisa kamu tambahkan di sini. Ya. Berdasarkan hasil penemuan masyarakat, penyebab utama banjir salah satunya adalah adanya pola hidup masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase. Nah, di sini tidak ada tentang sampah ya. Kita bisa kasih gagasan penjelas di sini. Banjir-banjir yang ada di mana-mana itu selain ini diperparah dengan banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat bukan pada tempatnya. Ini. Nah, biasanya ini paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu, ya, penegasan ulang, ya, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu biasanya bukan lagi fakta, tapi opini. Bisa kita lihat di sini. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ada kata harus, berarti belum kejadian. Ya. Intinya penegasan ulang itu bukan sebuah fakta, tapi sebuah opini, anjuran. Ini contohnya, paragraf terakhir ini gagasan pokoknya. Nah, maka
gagasan penjelasnya juga harus opini, meskipun tidak mungkin. Oh, ya tidak mungkin ya berarti belum kejadian mengatasi karena masalah tersebut, masalah utama lingkungan tersebut setidaknya harus berarti belum kejadian. Dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi kalau bikin wacana teks eksposisi, di paragraf terakhir itu kita buat sebuah paragraf yang berisi kalimat opini, harapan. Sama dengan penceramah. Kalau mau habis penceramah itu, ya, kalau mau habis materinya penceramah, ya, saya harap hadirin hadirat yang hadir pada kegiatan majelis taklim ini diharapkan dapat melaksanakan apa yang tadi telah saya sampaikan. Begitu kalau menutup sebuah pidato, ceramah, tulisan itu harapan-harapan. Jadi paragraf terakhir itu berisi penegasan ulang apa tadi yang telah kita sampaikan, yang berisi sebuah opini, bukan fakta. Oke, kita lanjut ke buku. Ini di upaya melestarikan lingkungan hidup. Ini lagi yang tadi ini. Ya. Kan ada 2 wacana di buku. Nah, disuruh lagi. Jadi gagasan, seandainya kita di kelas, ya, kamu lihat kita langsung kerja, kamu lihat ini, cari gagasan penjelasnya di buku, kemudian bikinkan gagasan penjelas versi kamu. Seandainya kita belajar di kelas. Seperti biasa. Nah, ini juga banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini gagasan penjelasnya. Kamu buat gagasan penjelas yang mengikuti ini. Apa? Intinya ini usaha manusia dalam upaya pelestarian lingkungan. Oh, gampang sekali. Ini lagi, kerusakan lingkungan hidup. Jangan ambil ini. Buat gagasan penjelas versi kamu tentang kerusakan lingkungan hidup dan efeknya. Nah, kerusakan lingkungan hidup, menebang pohon secara sembarangan, ya efeknya bila musim hujan tiba, banjir di mana-mana. Apalagi kerusakan lingkungan hidup, yang membuang sampah sembarangan, yang menyebabkan lingkungan sekitarnya jorok. Efeknya bila musim hujan tiba, drainase penuh dengan sampah dan banjir meluap ke lingkungan pemukiman. Tuh. Demikian juga ini peristiwa. Kita lihat paragraf terakhir. Nah, lihat paragraf terakhir. Di sini mengatakan, ingat, paragraf terakhir dalam teks eksposisi itu berisi opini, bukan fakta. Jadi, alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia. Jadi bilang di sini, jadi, berarti belum kejadian. Ya. Nah, kemudian dikasih gagasan penjelas. Banyak binatang yang seharusnya, belum juga kejadian, dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya di sini tambahkan, untuk terus melindungi lingkungan alam di sekitar kita, seharusnya kita menerapkan pola hidup sehat dengan tidak membuang sampah dan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Ini. Itu opini. Ini tadi contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang gagasan penjelas? Jadi gagasan penjelas itu kita jelaskan kembali berdasarkan gagasan pokok. Ini materi laporan teks observasi sih. Diulang kembali di sini. Tapi karena semuanya berupa teks,
Kalau yang pertama itu teks laporan observasi, kalau ini teks eksposisi, di mana teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide yang disertai dengan fakta. Kalau di bab 1 itu ya wacana yang dibuat berdasarkan fakta yang kamu lihat. Kalau ini berdasarkan ide. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tolong saya ini di Kuiper itu kan ada remedial, ya. Oke, ada remedial. Di Kuiper itu ada remedial. Saya lihat yang sudah ikut remedial baru ini Dwi Agustian. Saya tidak tahu apakah Dwi Agustian sudah mengerjakannya sampai 100. Saya cek. Kalau tidak 100 berarti belum tuntas nilai tak. Saya cek. Nah, ternyata Dwi Agustian sudah mendapatkan 100. Awalnya dia kerja dapat 68. Setelah dia ulang 5 kali, remedial 5 kali, dia ulang-ulang terus, akhirnya mendapatkan nilai 100. Kita cek lagi yang lain. Misalnya, siapa yang hadir di sini? Nur Satya ya? Nur Satya ada di sini? Ada tadi? Nur Hasani, Pak. Ada siapa? Nur Hasani B. Ya, Nur Hasani B. Oke, Nur Hasani B. Ini kan nilai pertamanya Nur Hasani B. Kita cek. Berapa kali dia ulang sampai mendapatkan nilai 100. Oke, Nur Hasani sudah mendapatkan 100, nilai pertamanya 64, dia ulang 6 kali. Ini yang saya inginkan, yang begini-begini. Ya. Ada tadi saya lihat itu. Siapa yang mau lihat anunya? Ada? Yang hadir di sini mau lihat yang sudah remedial? Nugraha. Nugraha. Siapa? Nugraha, kita cari ada tidak? Nugraha. Anugerah, Pak. Oh, Anugerah ya ini. Ya. Anugerah itu nilai pertamanya 48. Oke, kita lihat apakah dia sudah dapat 100? Ini nilaiku. Oke. Anugerah juga sudah dapat 100. Berapa kali dia ulang? 9 kali. Tidak apa-apa. Karena ini yang saya inginkan. Biar ada lalu 22 kali di kelas lain. Oke, siapa lagi yang mau lihat? Nggak ada ya? Dewintasari. Mana Dewintasari? Remedial kagak. Remedial Dewinta. Ya, kalau nilainya 70 ke atas, ya mau ikut remedial boleh. Tidak, juga tidak apa-apa. Nggak ikut. Oke, kita lihat yang sementara mengerjakan. Ini. Ya. Brian. Ada tadi Brian, saya lihat. Kita cek Brian. Brian belum mendapatkan 100. Oke. 24. Dia ulang baru 1 kali dapat 40. Oke, lanjutkan Brian. Sampai mendapatkan nilai 100. 100. Oke, ada lagi yang mau lihat nilainya? Nurdin Hali, Pak. Nurdin. Kita cek. Oh, belum dia kerja. Ini tidak ada namanya. Hali. Siapa lagi? Nurdin Hali. Oke, masih ada waktu 3 hari untuk mengerjakannya. Kalau dikerjakan sampai mendapatkan nilai 100. Kita lihat Farhan, punya Farhan ya. Pak Guru. Nah, ini Farhan tahu sudah dapat 100 meskipun dia ulang sampai 12 kali. No problem. Ya. Yang problem itu, yang masalah itu kalau dia belum mendapatkan 100. Belum tuntas nilainya itu. Habis. Oke, kalau tidak ada lagi yang dibahas, silahkan nyalakan semua videonya, saya absen.
Oke, saya absen dulu ya. Dwi Agustiana, tolong dinyalakan dulu. Oke. Oke, saya absen ya. 1, 2, 3. Belum. Sorry. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-16 saya katakan sudah selesai. Rekamannya bisa nanti dilihat kembali di YouTube. Jadi tidak usah khawatir saya, kalau misalnya kamu tidak hadir ya kabari saja, kan ada rekamannya di YouTube, bisa kamu nonton kembali. Kenapa pegang-pegang kepala semua? Oke. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-16 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.